Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saudara-saudaraku seiman dimanapun anda semua berada, yang selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam An-Nawawi Al-Bantani pernah menyampaikan dalam sebuah kitab Nashaihul Ibad. Beliau menyampaikan alamatus syaqawatul insanu arba'atun. Ciri-ciri orang yang celaka di dunia ini terdapat 4 perkara. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan kita semua bukan termasuk golongan orang-orang yang celaka. Dan sebaliknya kita berharap mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa beruntung. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, an-nisyanul mahfudhatu 'indallah fahiyal madhiyatud dzunub. Ciri-ciri orang yang binasa, ciri-ciri orang yang celaka yang pertama adalah orang yang senantiasa melupakan dosa ataupun kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Sampai-sampai orang ini dibuat terlena dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Mungkin dia mengira dengan seiring berjalannya waktu dosa itu hilang dengan sendirinya. Padahal dosa yang pernah dia kerjakan, sekecil apapun dosa itu tersimpan rapi di catatan kita nanti di hadapan Allah yang akan dibuka nanti yaumil akhir. Kita pernah melakukan salah dengan siapa? Siapa yang pernah kita zalimi? Siapa yang pernah kita sakiti hatinya? Semua nanti akan ada riwayatnya, akan dibuka semua catatan amal manusia. Dan tentunya kita tidak berharap sesuatu yang belum sempat kita meminta maaf, belum sempat kita bertobat, memohon ampun kepada siapapun yang pernah kita salahi. Dan ternyata nanti harus disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jika kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan sebuah kesalahan, perbaiki dosa dan kesalahan kita selagi kita masih bisa memperbaikinya, dan selagi kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai perhitungan antara sesama manusia, hukum sesama manusia nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka Allah tidak akan pernah memaafkan kesalahan kita jika kesalahan itu kita lakukan kepada orang lain. Maka harus orang lain itulah yang memberikan maaf kepada kita, baru Allah akan memaafkan kesalahan kita. Maka beratnya pertanggungjawaban dosa yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia dibandingkan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah. Jika kita dosa kepada Allah, cukup kita bertobat, Allah ampuni tobat kita. Walaupun nanti kita berlaku dosa lagi, namun jangan pernah bosan kita untuk bertobat kepada Allah. Sebab kita berharap nanti di saat kita di akhir kehidupan kita, kalau kita malas untuk bertobat, jangan-jangan segitu banyak dosa dan kesalahan kita belum sempat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri-ciri orang yang celaka yang pertama. Kata Imam An-Nawawi, an-nisyanul mahfudhatu 'indallah fahiyal madhiyatud dzunub. Orang yang terlampau lalai melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai-sampai dosa yang masa lalu yang pernah dia lakukan, dia belum sempat bertobat, dia belum sempat meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia aniaya, ataupun dia pernah melakukan dosa kepada Allah, dia belum sempat bertobat. Ingatlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan, yang belum kita akhiri dengan pertaubatan, maka itu akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri orang yang celaka, orang yang melupakan dosa-dosa masa lalu, seolah-olah dosa itu akan hilang dengan sendirinya. Tidak, wahai saudara, dosa itu akan terus tertulis, tersimpan rapih di lauhil mahfudz yang harus nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-madhiyatu wa dzikrul hasanati aqbilat amwala tadri ruddat. Ciri orang yang binasa atau ciri orang yang celaka yang kedua adalah mereka-mereka yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Padahal belum tentu kebaikan itu mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi perbuatan yang menurut kita baik ternyata tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan tapi pamrih memberikan pertolongan kepada orang lain, namun tidak didasari dengan keikhlasan.
dan cenderung mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Kalau bukan karena saya, kalau bukan saya, hati-hati. Hal yang semacam inilah yang akan menghanguskan nilai pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain, jangan sampai kebaikan itu membuat hilangnya pahala kebaikan kita gara-gara seringnya kita mengingat-ingat kebaikan kita. Lupakan setiap kebaikan yang kita lakukan, seolah-olah kita belum melakukan kebaikan, maka akan termotivasi untuk terus melakukan kebaikan kepada orang lain, karena sedikitnya kebaikan yang kita tanamkan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang celaka adalah wan nabaru ila man fawqahu fid dunya. Ciri orang yang celaka yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, adalah orang yang selalu memandang ke atas dalam urusan dunia, sehingga hatinya tidak pernah bersyukur kepada Allah. Selalu dihinggapi rasa kurang, dunia selalu ingin dia genggam. Ketika melihat tetangga sebelah rumahnya beli sesuatu, iri hatinya, panas, tidak terima orang lain memiliki ekonomi yang mampu. Melihat tetangga sebelah membeli mobil, jatuh pingsan. Tetangga sebelah rumah naik pangkat jabatannya, kena stroke. Tetangga sebelah beli rumah lagi, mati. Karena dihinggapi perasaan hasut pada dirinya. Senang melihat orang lain susah, dan susah kalau melihat orang lain senang. Itu adalah perasaan hasut. Jika kita punya perasaan, punya sifat yang seperti ini, segera buanglah jauh-jauh ini dari diri kita, sebab ini akan membakar setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah ciri yang ketiga, orang yang selalu memandang ke atas dalam perkara dunia, sehingga akan menjauhkan orang tersebut dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, pasti nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Namun jangan sekali-kali engkau kufur kepada nikmat Allah, maka nikmat akan Allah ganti dengan azab dan malapetaka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Imam An-Nawawi, ciri-ciri orang yang celaka, ciri-ciri orang yang binasa di dunia ini, wan nabaru ila man dunahu fid din. Orang yang selalu melihat ke bawah dalam urusan akhirat atau dalam urusan agama, sehingga tidak pernah termotivasi untuk meningkatkan kebaikan. Yang menjadi tolak ukurnya adalah orang-orang yang selalu di bawah levelnya dengan dia. Ketika diingatkan untuk beribadah, apa yang selalu keluar dari lisannya? Lebih baik saya beribadah walaupun masih belum sempurna. Sebab banyak orang yang mengaku Islam namun belum melaksanakan ibadah sama sekali. Ketika diingatkan tentang perkara sholat, ayo bang, sholat 5 waktu, benahi sholat 5 waktu kita. Cenderung orang yang punya sifat selalu melihat ke bawah dalam urusan agama, dia akan mengatakan, lebih baik saya sholat masih bolong-bolong. Masih banyak orang yang tidak sholat sama sekali. Ini tolak ukurnya selalu ke bawah, bukan ke atas. Sehingga tidak pernah termotivasi untuk meningkatkan amal kebaikan dan ibadah yang dia kerjakan. Yang dia pandang orang yang jauh levelnya di bawah dia. Selalu berada di zona nyaman dengan sesuatu yang dia lakukan saat itu. Dia merasa puas dengan amal ibadahnya, karena yang dilihat adalah orang-orang yang jauh lebih buruk kualitas ibadahnya ketimbang orang tersebut. Jika yang pertama tadi, orang yang senantiasa melupakan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa lalu. Sebaliknya, orang yang merasakan kebahagiaan adalah orang yang senantiasa banyak mengingat dosa di masa lalu, sehingga dia merasa dosanya selalu banyak, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan zikir, memohon ampun, istighfar kepada Allah, berusaha ingin terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, orang yang berbahagia sebaliknya dari yang pertama tadi, yaitu orang yang senantiasa tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan. Bahkan dia merasa belum pernah melakukan kebaikan, atau mungkin melakukan kebaikan namun hanya sedikit sekali perbuatan baik yang dia kerjakan, sehingga terpacu, termotivasi untuk terus melakukan amal kebaikan kepada orang lain, atau amal kebaikan merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya selalu dipenuhi untuk perbaikan. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang ketiga, orang yang berbahagia adalah wan nabaru ila man fawqahu fid dunya. Kalau yang celaka tadi, orang yang selalu melihat ke atas dalam perkara dunia,
Namun orang yang bahagia, orang yang selalu memandang ke bawah dalam urusan dunia. Di saat dia sadar kondisinya saat ini sedang sulit, untuk senantiasa meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah, dia memandang ke bawah. Ya Allah, ternyata masih banyak orang yang hidupnya lebih sulit ketimbang saya. Jika menurut saya, kehidupan saya ini sudah sangat sulit, ternyata begitu saya melihat ke bawah, masih banyak saya punya kawan, masih banyak saya punya saudara yang hidupnya ternyata jauh lebih sulit ketimbang saya. Bersyukur dalam hati kita, karena kita masih diberikan karunia nikmat. Mereka tidak seberuntung kita, kita masih memiliki rizki dari Allah, walaupun itu cukup dalam kehidupan kita. Inilah ciri-ciri orang yang bahagia, orang yang selalu memandang ke bawah dalam urusan dunia, sehingga hatinya selalu bersyukur dengan kondisi yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang bahagia yang sebaliknya dari perkara yang tadi, orang yang selalu memandang ke atas dalam urusan akhirat. Kalau dalam urusan dunia, kita diharamkan untuk melihat ke atas karena akan menjauhkan kita dari rasa syukur. Namun dalam urusan akhirat, malah dianjurkan kita memperbanyak memandang ke atas. Siapa yang menjadi barometer kita? Misalkan kita melihat seseorang yang alim, yang soleh dalam hal ibadah, kita boleh melihat ke atas untuk termotivasi kita meningkatkan semangat ibadah kita. Kalau menurut kita baik selama ini kualitas ibadah kita, lihatlah orang-orang yang lebih baik ibadahnya ketimbang kita, maka kita akan merasa ternyata ibadah saya belumlah seberapa dibandingkan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh yang kita lihat ibadahnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 perkara yang akan menjauhkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, dan sebaliknya 4 perkara yang akan mendekatkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, sehingga kita mampu untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang berbahagia, bukan hanya di dunia, melainkan bahagia untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.